Baik. Nah, jadi, perkenalkan kembali, nama saya Arfa Pandiawasdi. Alhamdulillah, pada periode Isma Farsi kali ini dipercaya untuk mengemban tugas sebagai staf ahli advokasi nasional di bawah kepemimpinan Damas Raja selaku Sekjen. Nah, kami dari advokasi sendiri di Isma Farsi itu sedang membawa isu pendidikan kefarmasian. Kalau untuk Kasrat, itu membawa isu rancangan undang-undang farmasi dan juga isu-isu lain seperti POGR dan perokok anak. Jadi memang ini adalah suatu elemen yang terpisah antara isu Kasrat dan isu advokasi, tetapi kita tetap saling berkomunikasi dalam menjalankan isu ini. Nah, mungkin ini langsung aja ya kita ke materinya. Jadi kenapa sih kita dari Isma Farsi itu membawakan isu ini gitu. Nah, ini mungkin sedikit latar belakang ya kenapa diangkatnya kembali isu ini. Nah, sebenarnya isu ini tuh diangkat kembali itu awalnya itu karena sebagai salah satu cara kita untuk menindaklanjuti isu pendidikan yang sudah pernah dibawa. Isu pendidikan yang pernah dibawa dan dituntaskan adalah isu perihal moratorium. Nah, isu perihal moratorium itu alhamdulillah sudah berhasil dilaksanakan moratorium dan keluar surat pada tahun 2019 dari Kemenristek Dikti waktu itu. Nah, kemudian tetapi sayangnya adalah dari isu moratorium itu belum ada blueprint ke depan, apalagi yang harus dibenahi nih dari sektor pendidikan. Nah, kemudian kita angkatlah isu pendidikan ini. Nah, ini sedikit ada latar belakangnya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mengetahui ya dari perkembangan kondisi sekarang, apoteker itu kan istilahnya sedang terancam posisinya, terutama di bidang pelayanan ya. Kalau misalnya di bidang industri, mungkin sedikit lah mereka ada perkembangan yang signifikan gitu. Nah, kalau di pelayanan itu banyak nih muncul peraturan-peraturan seperti PMK nomor 3 tahun 2020 yang menyetarakan apoteker itu sebagai binatu. Kemudian ada PMK 26 tahun 2020. Itu yang jadi puskesmas itu tidak wajib apoteker. Nah, sebenarnya kalau puskesmas tidak wajib apoteker kan ini sebenarnya masih menjadi dua sisi koin ya, karena memang latar belakang isunya adalah ketidaktersediaannya apoteker di puskesmas. Tapi kan banyak yang menyangka bahwasannya ini juga termasuk salah satu peraturan yang kemungkinan dapat mencederai gitu. Nah, kemudian ada Undang-Undang Omnibus Law di mana apoteker itu tidak termasuk di tenaga kesehatan, malahan ada tenaga kesehatan alternatif ya, atau bisa dikatakan bahwasannya non medis lah seharusnya, tetapi kok masuk tenaga kesehatan gitu, tetapi apoteker kok enggak gitu. Nah, dan beberapa peraturan lainnya gitu. Nah, hal ini benar-benar sangat disayangkan ya kalau misalnya terutama seperti PMK nomor 3 terus UU Omnibus Law itu sangat disayangkan. Nah, karena perbandingan komposisi apoteker dan masyarakat, ini yang saya dapatkan dari datanya Kemenkes, itu sekitar ada 25.639 apoteker kalau misalnya sesuai data Kemenkes. Kalau misalnya ada juga data yang mengatakan bahwasannya sudah lebih dari 57.000 apoteker di Indonesia. Nah, tetapi intinya adalah masih belum adanya keseimbangan atau persebaran merata terkait apoteker ini di Indonesia gitu. Mungkin kalau teman-teman dan kita ini yang ada di Pulau Jawa, mungkin teman-teman itu udah sering ya, atau udah nggak aneh ketika kita itu uh, tidak susah mencari apotik atau tempat jual obat yang ada apotekernya dan lain-lain gitu.
Nah, tapi yang perlu kita pikirkan kan bukan, hanya ranah Jawa, karena Indonesia itu bukan hanya Jawa. Kalau di Kalimantan, mungkin daerah 3T, itu masih banyak loh tempat-tempat yang nggak ada apoteknya atau sarana yang mumpuni lah untuk, eee, masyarakat itu untuk membeli obat secara layak gitu, secara layak, ada konselingnya dan lain-lain. Nah, itu kan memang tugas dari tenaga kefarmasian gitu kan, baik apoteker ataupun TTK, karena memang dibagi 2, ada toko obat, ada apotek. Nah nah, kemudian dilanjutkan lagi, bahwasannya untuk institusi pendidikannya sendiri, mungkin teman-teman di sini, saya kurang mengetahui ya, apakah UMS dan UMP ini mempunyai Eee, pendidikan apoteker atau masih belum, atau masih dalam pembangunan. Nah, tetapi masih banyak loh teman-teman kalau misalnya dilihat ya, mungkin dari skop di Jawa itu masih dibilang masih cukup banyak, apalagi di luar Jawa gitu. Nah, contohnya aja di Jabodelata, di wilayah saya, di Jakarta dan sekitarnya, itu masih ada lumayan banyak kampus yang, hanya ada S1-nya saja, tetapi untuk, apotekernya itu tidak ada atau masih dalam pembangunan. Nah, ini sebenarnya yang kita juga pikirkan ya. Jadi, ketika kita menyusun isu ini, karena memang belum ada blueprint yang jelas, nah sekalian aja nih kita bawa isu pendidikan, tapi yang kita bawa tuh ada beberapa topik, ada beberapa isu permasalahan gitu. Nah, masih banyak perguruan tinggi itu yang punya S1 doang. Nah, ini kan, dapat dikatakan sebagai suatu flaw ya, atau kekurangan dari pendidikan, apoteker atau farmasi ini. Karena ketika teman-teman yang berada di luar Jawa misalnya, untuk masuk ke pendidikan apoteker gitu, itu akan mengalami masa-masa sulit. Apalagi dilanjutkan nanti bahwasannya, eee, ada beberapa persyaratan-persyaratan lain, yang terlepas dari jumlah yang memang sudah sedikit, ada persyaratan misal ada beberapa kampus yang pendidikan apotekernya itu hanya menerima, dari kampus-kampus S1 yang minimal akreditasinya B dan lain-lain, itu kan akan semakin mempersulit ya. Nah, kemudian ketika disambungkan isu yang sudah ada eee, di terjadi di kefarmasian dan pendidikan, sebenarnya ini adalah relate ya kalau kalau bisa dibilang. Walaupun tidak secara langsung, tetapi impact-nya tuh, sangat besar loh kalau kalau bisa dibilang ya, dunia kefarmasian tuh impact-nya besar banget nih. Nah, kenapa sih, bisa dibilang besar? Nah, ini, ada sedikit beberapa daftar masalah ya, yang sudah terjadi di pendidikan. Nah, yang pertama, tidak adanya peraturan baik tingkat nasional seperti perundangan ataupun peraturan dari organisasi terkait, pendidikan farmasi dan apoteker yang mengatur secara detail. Kalau misalnya dibandingkan sama kesehatan lain, itu, dari kedokteran, itu mereka mempunyai undang-undang tentang pendidikan kedokteran. Kalau kita itu hanya berpacu pada naskah akademis dan juga, kurikulum APTFI, kemudian juga kita mengacu pada, UKAI biasanya. Biasanya kurikulumnya itu dari situ. Nah, kemudian pendidikan farmasi di Indonesia itu pembahasannya masih terlalu luas. Jadi tidak terfokus, sehingga tidak ada kejelasan untuk, menerapkan sistem penjurusan. Nah, ini yang kita bawa juga nih, yang kita akan kaji juga. Apakah dengan kita mempelajari banyak hal, mungkin, yang saya tahu kalau di antara UMS dan UMP ini, yang saya tahu, itu dari UMS ya, dari semester 5 kalau tidak salah, itu ada penjurusan ya, baru mulai penjurusan ya, industri dan klinis ya. Nah, ini nih, tapi kan itu tidak semua diterapkan. Nah, sehingga pendidikan kita tuh yang diharapkannya terfokus karena kan skop pekerjaan farmasi ini luas, dari hulu ke hilir itu kita harus ada. Mau dari distribusi, dari produksi, dari
penjualan, bahkan marketing obat tuh, eee, farmasi juga ada loh di situ. Marketing-marketing di PBF, itu ada orang-orang farmasi di situ untuk penjualan, untuk sales. Nah, makanya sebenarnya skop pekerjaan farmasi ini luas. Nah, tetapi pendidikannya itu kurang terlalu, eee, terfokus gitu. Jadi semuanya pengen kita pelajarin, tapi hanya kulit luarnya aja, tidak secara mendalam. Nah, ini sebenarnya yang harus dievaluasi. Apakah dengan kita mempelajari semua, eee, walaupun hanya permukaannya saja tidak secara mendalam, apakah, relevan dan menghasilkan output yang optimal seperti itu, dibandingkan teman-teman yang mempelajarinya secara mendalam. Contohnya aja ya, eee, contoh nyatanya itu adalah ITB kan, mereka dari semester 3 udah menetapkan penjurusan, apakah mereka masuk ke industri ataupun klinis. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman kan kalau kampus saya sendiri malahan tidak ada penjurusan gitu, benar-benar cuma mata kuliah pilihan, tergantung kita. Jadi memang tidak terlalu terjuruskan gitu. Nah, kemudian adanya ide spesialis apoteker itu tidak ditetapkan dengan secara maksimal. Jadi maksudnya adalah ketika memang untuk spesialisasi apoteker itu kan yang sekarang ada kalau tidak salah itu ada radiofarmasi, itu untuk, farmasi nuklir juga ada. Nah, sebenarnya itu, eee, apakah ekosistem kefarmasian nuklir dan juga mungkin radiofarmasi di Indonesia itu udah optimal atau belum gitu. Nah, dan juga untuk, spesialisasi apoteker nih, sebenarnya pengen dibawa kemana? Apakah memang akan dipraktek itu di lapangannya ada atau bagaimana? Atau, spesialisasi apoteker itu sendiri sebenarnya itu harus dilaksanakan ketika, eee, konsep dari pembagian apotekernya itu sendiri diterapkan itu. Maksudnya adalah, mungkin nanti kita akan bahas lebih dalam ya. Jadi, ketika kita itu pengen mengadakan penjurusan seperti yang sudah diterapkan contohnya ITB. Nah, sebenarnya teman-teman industri mungkin dari UMS sendiri kan dari semester 5. Nah, itu saya, bertemu ya, mungkin teman-teman kenal senior teman-teman yang bernama, Giat Ramadan, salah satu pengurus Hizma Farsi nasional juga. Nah, saya, berdiskusi dengan beliau dan bertanya-tanya, apakah ada pengaruh ketika S1-nya itu dari UMS misal, dibagi penjurusan itu dari semester 5. Kemudian pada saat UKAI atau, pendidikan program apoteker yang berbasis, output-nya UKAI itu sebenarnya adalah, lebih ke farmasi pelayanan gitu. Jadi banyak sekali materi-materi yang memang, berfokus ke pelayanan gitu. Nah, ketika saya berdiskusi dengan beliau, beliau mengatakan bahwasannya, beliau kan mengambil peminatan itu atau jurusannya itu kan industri ya. Nah, beliau mengatakan bahwasannya, saya dan teman-teman itu, sedikit mengalami kesulitan di bagian, eee, tentang obat-obat dan farmakoterapi gitu. Karena memang mungkin mungkin sekarang sudah berubah kurikulumnya, saya kurang tahu juga untuk, kurikulum di kampus teman-teman, tapi pada saat zamannya beliau, beliau, berkata bahwasannya ketika mengambil penjurusan industri, eee, ya hanya sedikit gitu, untuk mempelajari farmakoterapi dan lain-lain. Nah, ini kan berarti harus ditinjau ya. Ketika memang harus ada penjurusan, seperti yang dikatakan juga, karena ini adalah salah satu cita-cita dari APTFI itu sendiri. APTFI itu mencanangkan bahwasannya, S1 farmasi itu akan dibagi menjadi 3 penjurusan. Yang pertama ada industri, ada klinis, dan juga ada sains. Nah, itu sudah disampaikan oleh Prof. Daryono sendiri pada saat pembukaan Rakernas Hizma Farsi ke-15 kemarin. Nah, menyambut itu, Prof. Daryono itu mengatakan bahwasannya
ketika memang sudah dilaksanakan penjurusan, kemudian, tahapan selanjutnya pada program apoteker akan diadakan namanya bridging gitu. Jadi teman-teman yang industri mungkin, teman-teman yang sains itu akan mempelajari apa yang dipelajari teman-teman klinis selama 4 tahun. Nah, yang seperti ini, sebenarnya kita juga harus proaktif dalam, menindaklanjuti dan juga, terus mengkaji gitu. Karena yang ditakutkan adalah, teman-teman mungkin ngerasa ya, pendidikan apoteker itu program pendidikan apoteker 1 tahun, 6 bulan di kelas, persiapan, 6 bulan untuk, studi di luar atau, yang dikatakan itu kayak istilahnya kayak koasnya lah, kalau di dokter kan koas. Nah, studi di luarnya itu belum lagi dipisah-pisah gitu. Ada karena kan studi di luar selama 6 bulan ini wajib industri, ada apotek, ada baik di ada yang ngebaginya lebih mantap lagi. Apotek itu dibagi jadi 2, dari rumah sakit, pelayanan kefarmasian rumah sakit, dan juga apotek biasa. Sebenarnya kan sama ya, intinya ada pelayanan gitu. Nah, terus, belum lagi di distribusi. Nah, teman-teman itu harus ngebagi berarti, eee, mungkin di UMS dan UMP saya kurang tahu, tapi ada kampus yang cuma misal kita di industri cuma sebulan, di pelayanan apotek rumah sakit cuma sebulan, di apotek biasa cuma sebulan. Nah, maksudnya adalah ketika ada sistem bridging, apakah ini itu efektif gitu, dengan pembelajaran seperti ini itu apakah efektif gitu, ada sistem bridging. Untuk 6 bulan koas apotekernya aja kurang efektif gitu. Teman-teman mau belajar apa dalam dalam tempo waktu sebulan. Magang aja minimal 3 bulan gitu. Ini kok sebulan doang gitu. Yang tupoksinya adalah program apoteker itu dirancang dan dibuat untuk mempersiapkan kita sebagai calon-calon apoteker Indonesia itu agar lebih kompeten dan lebih mengenal lapangan. Tapi kan yang disayangkan ya seperti itu penerapannya, sebulan. Yang, belum belum bisa gitu teman-teman belajar banyak sebulan tuh belum bisa, apalagi di tempat kerja gitu ya. Belum penyesuaiannya, belum memahami administrasinya, alurnya, tupoksi kerja, terus belum ada training-training misalnya. Kan teman-teman nggak bisa langsung dikasih tugas ya kalau di tempat kerja tuh. Karena kan harus penyesuaian, mereka juga nggak pengen produktivitas mereka terhambat gitu, sebulan. Nah, kemudian selanjutnya adalah, eee, banyaknya perguruan tinggi farmasi terutama S1 itu yang masih C. Walaupun kita sudah mengadakan kesempatan perbaikan di moratorium, itu masih banyak sekali yang C S1-nya. Sebenarnya dari sini itu kita sebenarnya pengen tahu, yang membuat atau yang menghambat sebuah instansi atau institusi pendidikan farmasi, S1 farmasi terutama, untuk menaikkan akreditasinya tuh sebenarnya sebagian besar tuh apa sih? Apakah memang dari Tendik atau tenaga pendidik? Atau dari sarana prasarana, atau dari bagian apa gitu yang menghambat? Karena yang kita harus khawatirkan adalah teman-teman yang C ini akan semakin kecil lagi kemungkinannya untuk mendapatkan pendidikan apoteker gitu. Karena banyak sekali yang mempersyaratkan harus lulus minimal S1-nya itu akreditasinya B pada saat lulus. Nah, kemudian masih bertambahnya nih, ada pertambahan jumlah perguruan tinggi farmasi setelah adanya moratorium. Padahal kan harusnya nggak boleh. Karena memang sudah kesepakatannya moratorium atau pemberhentian dulu. Segala izin pembukaan dan lain-lain harusnya ditahan. Nah, kemudian masih rancunya nih pendidikan apoteker, baik dari lama pendidikan seperti yang saya bilang, apakah efektif dengan skema 1 tahun, tetapi dibagi 6 bulan, 6 bulan. 6 bulan pembekalan, 6 bulan di lapangan. Kan kalau misalnya kita lihat, ini tuh mungkin hanya terjadi di apoteker gitu. Kalau misalnya kita lihat, kita tengok yang, eee, program profesi dari kedokteran,
walaupun mereka itu harus presentasi kasus-kasus pasiennya dan lain-lain, tapi mereka presentasinya itu di rumah sakit itu sendiri dan juga diawasi dengan dokter-dokter yang mengampu di sana, mungkin dokter spesialis atau residen namanya. Nah, mereka presentasi di lapangan berdasarkan kasus di lapangan. Kalau kita kan ada pembekalan di kelas, kemudian dilepas ke lapangan. Nah, ini sebenarnya yang harus kita eee, kejar juga nih untuk evaluasinya. Nah, kemudian, eee, nah ini kan kurang nih dari durasi waktu. Nah, inilah yang sebenarnya kita harus, benar-benar kaji ya, karena memang ada wacana untuk menambah program apoteker ini mungkin teman-teman juga udah mendengar isu-isu ya, antara 1,5 sampai 2 tahun. Tetapi ketika kita melempar isu ini ke mahasiswa, kita ingin melihat pendapatnya. Banyak sekali mahasiswa yang, belum siap ya ketika adanya eee, pertambahan waktu ini, karena kebanyakan adalah dari segi biaya gitu. Nah, jadi kan kita benar-benar harus matangkan nih, apakah ketika memang stakeholder itu karena dari stakeholder juga banyak ya yang, berkata bahwasannya program apoteker tuh harus ditambah gitu waktunya. Nah, kan sebelum adanya realisasi itu kan kita harus menyajikan nih evaluasi-evaluasi. Jangan sampai ketika ditambah nanti malah makin nggak efektif gitu, kasihan teman-teman juga. Nah kemudian, mungkin ini teman-teman bisa baca sekilas ya, karena, ini hanya perbedaan PSPA dan S1 yang ada di Indonesia. Bahwasannya, ketika S1 itu masih disetarakan dengan TTK ketika teman-teman ingin praktek, dan juga PSPA itu, yang sudah boleh bekerja seperti layaknya apoteker, karena kan memang sudah, profesi. Nah, ini yang sebenarnya juga menjadi konsentrasi dari Kastrat itu sendiri dalam hal pengajian perundangan, karena, eee, dilihat bahwasannya kalau misalnya D3 itu kan memang diciptakan untuk menjadi TTK gitu, diciptakan untuk menjadi tenaga kefarmasian, salah satu tenaga kefarmasian kan, yang mengambil peran untuk membantu apoteker gitu. Nah, tetapi S1 ini kan bisa juga nih bekerja nih, walaupun tanpa, eee, pengalaman sebesar TTK gitu kan. Kalau TTK benar-benar, kerjanya itu praktek seperti D3 layaknya D3 lah. Nah, dan mereka itu ada Serkom gitu. Kita kita S1 itu kan belajar memang banyaknya teori, karena nanti prakteknya kan di program apotekernya. Nah, tapi kan kita juga bisa praktek nih. Nah, ini sebenarnya yang lagi dikaji. Karena output dari S1 ini sebenarnya itu ada 2 ya. Kalau ketika ketika output aslinya itu sebenarnya ada 2 untuk S1 ini. Ketika teman-teman pengen melanjutkan, ya teman-teman jadi profesi apoteker. Ataupun teman-teman ingin melanjutkan langsung ke S2 dan itu jenjang karirnya itu ya berarti teman-teman pilih itu adalah antara dosen ataupun ilmuwan. Nah, sebenarnya seperti itu tupoksi S1, ketika diciptakannya, S1 dan PSPA dan kemudian D3 gitu ya. Nah nah ini mungkin, sedikit ya, kenapa sih bisa ditarik bahwasannya permasalahan yang terjadi sekarang itu adanya di pendidikan farmasi. Yang pertama ada pelemahan, farmasi klinis, kemudian lambatnya pengesahan undang-undang, kemudian penghapusan batas waktu farmasi puskesmas, dan juga permasalahan-permasalahan lain gitu. Nah, kita setelah, dikaji ya, terus kita tarik garis lagi ke bawah, bahwasannya farmasi itu di Indonesia, baik secara masyarakat, sosiologis, ataupun secara pemerintahan, kita itu masih dipandang sebagai orang yang memperantarai antara, resep dokter untuk memberikan ke pasien. Hal ini diaminkan ya atau direalisasikan dengan adanya Omnibus Law yang, mungkin, sempat menjadi pembicaraan juga. Salah satu pasal bahwasannya kan kita adalah satu-satunya tenaga kesehatan yang dikenakan pajak. Nah, hal itu kenapa? Karena kita dipandang bukan sebagai, penyalur informasi gitu atau, untuk tempat konsultasi gitu.
sebenarnya yang dipandang dari kita tuh adalah jualan obatnya. Nah, itulah mungkin yang menjadi dasar pemerintah untuk, menurunkan kelas kita dari tenaga kesehatan, non medis gitu, ataupun mungkin disetarakan dengan binatu ataupun pemulasaran jenazah gitu ya. Karena memang yang dilihat dari pemerintah dan dari segi sosiologis masyarakat, itu memang kita belum dipandang sebagai tenaga kesehatan. Hal ini berbeda ya, ketika teman-teman, mengadakan studi banding gitu, misal ke luar negeri, salah satunya contohnya adalah US. Karena di US farmasi itu adalah tenaga kesehatan terpercaya nomor 2 setelah perawat, bukan dokter. Nah, oleh karena itu, memang sosiologis yang terbangun di negara US atau Amerika itu adalah ketika sakit, ya mereka itu bersedia dan ingin, willingly, bersedia, ingin, dan juga sudah teredukasi untuk mengkonsultasikan penyakitnya itu ke apoteker. Mungkin hal ini hanya berlaku di penyakit ringan gitu ya. Kalau misalnya penyakit berat ya memang harus ke dokter gitu karena itu tempatnya. Nah, tapi kan kalau untuk penyakit ringan ataupun yang prevalensinya tinggi kayak hipertensi dan lain-lain, kan kalau di Indonesia prevalensi hipertensi kan tinggi nih. Jadi sebenarnya kita itu sebagai apoteker boleh boleh memberikan obat antihipertensi yang tupoksinya adalah obat keras ke pasien tanpa adanya resep dokter. Kenapa? Karena obat antihipertensi yang tupoksinya atau sebenarnya mereka adalah obat keras sudah masuk ke dalam OWA atau obat wajib apoteker. Walaupun obat keras nggak perlu lagi resep dokter untuk memberikannya. Itu hanya berlaku untuk OWA. Nah, ketika diterapkan, sebenarnya ini tuh bisa untuk memboost atau meningkatkan image kita di masyarakat yang perlahan-lahan merubah konsep sosiologis ya. Karena memang itu membutuhkan waktu banyak, memang nggak bisa sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, nggak bisa. Itu mungkin bisa 5 tahun, 10 tahun. Nah, tapi kan setidaknya ketika konsep OWA ini diterapkan secara baik, sebenarnya itu kita tidak lagi dipandang sebagai perantara resep ke obat. Kita akan dipandang menjadi patient oriented, di mana sesuai yang sudah digembor-gemborkan selama ini, bahwasannya tanya obat ya tanya apoteker. Nah, tetapi hal ini menemui hambatan nih di Indonesia untuk pemanfaat dan penerapannya nih di lapangan. Padahal kita sudah diberikan ruang loh untuk membantu diagnosis pasien gitu dan memberikan obat. Yang tupoksinya juga adalah obat keras, bukan main-main, bukan obat bebas terbatas, bukan kita ngasih paracetamol gitu ya, ataupun uh, NSAID yang lain gitu. Ini tupoksinya obat keras. Ini sebenarnya ketika ini dimanfaatkan dengan baik, kita itu adalah patient oriented. Tetapi hal ini menemukan hambatan. Di mana hambatannya? Yang pertama, ketersediaan apoteker atau bukan ketersediaan, tapi kehadiran apoteker di apotek itu di Indonesia kurang. Karena mungkin teman-teman bisa coba cek sendiri gitu di apotek yang bukan ini ya, maksudnya bukan apotek franchise besar gitu. Kalau franchise besar mungkin peraturannya itu sudah lebih ketat, tapi untuk apotek-apotek biasa, coba teman-teman cek sendiri. Kalau misalnya teman-teman nggak punya waktu untuk cek sendiri ke lapangan, teman-teman bisa lihat kok di studi kasusnya gampang. Teman-teman buka di TikTok simpelnya ya, karena mungkin sebagian besar dari teman-teman punya TikTok. Itu kan ada influencer-influencer farmasi atau influencer yang dari farmasi, seorang apoteker yang ingin memberitahukan kepada masyarakat apa sih sebenarnya farmasi itu. Coba cek komennya, komen section-nya. Itu banyak sekali yang ngomong kayak di dekat rumah saya nggak ada apotekernya gitu, cuma ada kasirnya doang dan lain-lain gitu. Ketika
apoteker di dekat rumah saya ditanyai tentang untuk konsultasi obat ataupun untuk konsultasi gejala dia gitu, tidak bisa atau tidak tidak mumpuni gitu kompetensinya. Nah, hal ini kan yang menjadi landasan ya, yaitu yang pertama itu integritas, yang kedua itu adalah kompetensi apoteker itu sendiri. Apakah apoteker itu kompeten untuk mendiagnosis nih? Ketika kita memang sudah diberikan tupoksi kerja di situ, harusnya bisa. Tapi di lapangan itu sebagian besar mungkin ya, kurang dalam bidang itu. Nah, apa sih yang menyebabkan kurangnya? Ya pendidikannya. Mungkin dari segi kurikulum, atau dari sistem pendidikan S1 atau apoteker, ataupun spesialisasi pada program apotekernya, ataupun permasalahan lain yang akan kita kaji lebih lanjut nih di isu ini. Tapi setidaknya kita sudah mengetahui bahwasannya permasalahan yang terjadi itu adalah yang pertama karena stigma. Ketika ditarik lebih lanjut lagi memang karena kompetensinya. Kompetensinya itu didasari dari apa? Dari pendidikan. Oleh karena itu kita harus memperbaiki pendidikan untuk selanjutnya bisa memperbaiki kompetensi, image, dan nantinya akan memperbaiki isu-isu lain. Nah, ini mungkin teman-teman sedikit, kenapa sih kalau teman-teman bertanya-tanya, kok bisa kecolongan S1 farmasi itu booming banget atau menjadi 179 dibandingkan pertumbuhan program pendidikan apotekernya. Nah, ini sebenarnya penyebabnya. Salah satunya ya, karena memang fokus pembangunan pendidikan 2010-2020 itu memang untuk meningkatkan akses dan daya saing pendidikan tinggi. Jadi memang untuk Kemenristek-Dikti pada waktu itu ingin sekali sebanyak-banyaknya meningkatkan akses nih pendidikan untuk masyarakat Indonesia. Jadi akan lebih mudah untuk ketika ada institusi atau instansi atau sebagainya untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi gitu, S1. Nah, ini berbeda yang dibawakan pada saat tahun sekarang dengan Kemendikbud ya. Sekarang kita bukan di bawah Kemenristek-Dikti lagi. Fokus pendidikannya adalah 2020-2035. Itu lebih ditekankan ke keterampilan dan mutu. Keterampilan teknis baik praktis, kognitif, dan kemudian ada pengetahuan yang relevan dengan industri dan keterampilan penelitian. Nah, ini sebenarnya mungkin adalah salah satu dasar kenapa akan dibagi menjadi 3 APTFI itu. Pertama itu dari sains, karena adanya keterampilan penelitian, kemudian industri, karena relevan dengan pengetahuan industri. Karena kan goals Indonesia sekarang itu sedang marak-maraknya nih untuk investasi dari segi industri. Nah, kemudian dari tingkat teknis, praktis, dan kognitif, mungkin ini untuk yang pelayanan. Nah, ini adalah goals yang bisa kita manfaatkan, momentum ini bisa kita manfaatkan sampai tahun 2035 untuk memperbaiki pendidikan farmasi di Indonesia gitu. Nah, kemudian fokus ini lagi lebih ditekankan oleh Menteri Pendidikan sekarang, Nadiem Makarim. Beliau itu pernah mengemukakan di pidatonya bahwasannya poin keempat untuk memperbaiki sistem pendidikan Indonesia itu sebenarnya untuk memperbaiki kurikulum, pedagogi, dan asesmen. Nah, ini yang kita kejar juga. Bahwasannya dari Menteri Pendidikan yang menaungi pendidikan tinggi aja sudah menyatakan, mengeluarkan statement bahwasannya untuk memperbaiki memang harus ada perubahan kurikulum, pedagogi atau tenaga pendidik, dan juga asesmennya. Nah, selanjutnya ini untuk akreditasi. Nah, ini ada beberapa sedikit teman-teman untuk melihat bahwasannya pertumbuhan S1 farmasi dari tahun 2018 itu sekitar 174. Nah, di tahun 2021 itu ada sekitar 186. Tadi 179 itu yang hanya terakreditasi. Masih ada 9 yang belum terakreditasi. Tetapi
sayangnya adalah masih banyak banget yang akreditasinya itu nyangkut di C. Bahkan nggak cuma yang baru naik nih, karena kan dari ini yang belum terakreditasi 96 di tahun 2018. Di tahun 2021 sisa 9. Berarti kan banyak yang udah naik ke C yang akan terus akan mempersiapkan dirinya untuk ke B. Karena memang sebenarnya akreditasi C itu tidak didesain untuk lama-lama, untuk segala perguruan tinggi yang ada di akreditasi C. Harus naik ke B minimal. Karena kalau tidak, sebenarnya ada sanksi bahwasannya ketika lewat berapa ya, kalau tidak salah itu 3 tahun lebih di C, nyangkut di C, itu akan diturunkan akreditasinya dan juga ditutup, tidak boleh menerima peserta didik baru. Sebenarnya gitu aturannya. Nah, jadi kita harus kawal juga nih yang C, karena banyak nih sebenarnya perguruan tinggi farmasi itu yang udah lebih dari setahun, lebih dari 2 tahun nyangkut di C. Dan poinnya itu cuma dikit sebenarnya untuk naik ke B ya. Tapi kan ya kondisi lapangan tidak bisa dibohongi gitu. Jadi memang mentok di C. Nah, kita tuh pengen tahu sebenarnya apa sih yang jadi kendala. Poinnya dikit loh. Bahkan ada beberapa yang udah curhat secara personal atau memberikan pandangannya gitu kepada saya. Iya nih, kampus gua, Pak, waktu itu, waktu asesmen tahun lalu, cuma beda 4 poin, cuma beda 3 poin, cuma beda 5 poin. Nah, jadi sebenarnya kan istilahnya adalah permasalahan yang terjadi di kampus tersebut, itu kan bukan masalah yang besar. Kalau masalah yang besar mungkin, iya Pak, kampus kampus gue waktu itu beda 50 poin. Nah, itu berarti gede tuh masalahnya tuh. Bukan masalah kecil. Kalau beda 4 poin, 5 poin, 3 poin, itu sebenarnya masalah kecil. Sebenarnya apa sih yang yang menunda kalian tuh apa gitu? Kita pengen tahu. Mungkin ketika kita sampaikan ke stakeholder, stakeholder pun bisa bantu gitu. Karena kan permasalahan kecil, bukan bukan yang besar, bukan 50 poin itu emang belum siap kampusnya. Nggak bisa dipaksa juga gitu. Ini adalah untuk resume data SPA atau program apoteker. Nah, bisa dapat dilihat bahwasannya pertumbuhannya beda sekali ya sama yang ini nih. Nah, ini kan naik sekitar belasan ya. Nah, ini naik sedikit doang tuh. Kayak ya sekitar nyampe sih belasan, tapi nggak sebanyak S1 gitu. Tren tren pertumbuhan PSPA tuh sebenarnya hambatan pembukaan PSPA yang pertama akreditasi. Akreditasi itu akan menghambat S1 yang akreditasinya rendah itu untuk membuka PSPA. Kemudian tenaga pendidik. Tapi sebenarnya hambatan paling besar memang dari akreditasi dan juga tenaga pendidik yang kedua. Karena masih sedikit tenaga pendidik yang bisa kompeten untuk mengajar di PSPA. Nah, kemudian kita masuk poin permasalahan yang dibawa kedua di isu pendidikan ini. Tadi udah pertama akreditasi. Kemudian kita lanjut ke kurikulum farmasi. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi kendala atau yang kita lihat sebagai permasalahan nih di kurikulum farmasi? Nah, ini kita ada perbandingannya ya, beberapa perbandingan nih. Ada dari India, USA, dan juga Finland dan Denmark. Kita lihat nih susunan kurikulumnya. Nah, ini ada dari India, susunan kurikulumnya. Mungkin bisa dilihat bahwasannya mirip seperti Indonesia gitu. Yaitu masih banyak ya, kayak belajar organic chemistry, physical chemistry, dan lain-lain gitu. Ada farmakognosi juga di situ. Karena kan India memang kuat di farmakognosinya. Nah, kemudian kita lihat nih, kurikulum farmasi Finlandia. Nah, di kurikulum farmasi Finlandia, kalau teman-teman lihat, itu lebih terstruktur. Bahwasannya ketika memang teman-teman pengen drug development, ya itu ada bagiannya sendiri tuh. Ada drug development and action. Ketika teman-teman ingin community and hospital pharmacy atau pelayanan, itu ada pelayanannya sendiri. Bahkan ada practical training tuh. Baik 1, 2, gitu kan. Dan juga mungkin communication and management kan umum ya. Nah, tetapi intinya adalah
Di Finlandia itu lebih terstruktur dari segi ketika teman-teman ingin industri, ya fokus teman-teman di industri. Teman-teman pelajarin secara mendalam industri farmasi itu gimana sih? Cara produksi obat gimana sih? Perkembangan yang sedang terjadi sekarang gimana sih di industri? Ketika kita mendapatkan ilmu misal, teman-teman mendapatkan ilmu nih tentang ngebuat tablet. Ketika teman-teman pelajari di kuliah dan di industri, sebenarnya masih relate nggak sih buat tablet cara gitu? Apakah di industri buat tabletnya itu masih pakai uh, metil selulosa gitu misalnya? Ataupun itu udah nggak dipakai lagi gitu. Nah, ini tuh sebenarnya yang harus dipelajari lebih dalam. Ataupun dapat mengkaji lebih dalam terkait industri-industri mungkin di QA/QC-nya dan lain-lain. Karena memang kalau teman-teman lihat, ketika teman-teman itu konsep basisnya itu adalah mata kuliah pilihan ataupun yang tidak ada penjurusan, dan teman-teman ketika lulus bersaingan dengan teman-teman yang ada penjurusan. Seperti contohnya ITB yang udah dari semester 3. Ini bukan ingin menumbuhkan rasa permusuhan ya, tapi teman-teman coba pikirin. Teman-teman lulus nih, yang mempelajari farmakognosi, pokoknya mempelajari semua deh, klinis belajar semua, industri belajar semua, tapi cuma permukaannya doang, nggak mendalam. Nah, ketika dites nanti masuk, teman-teman pengen masuk industri nih, teman-teman tertarik industri. Terus dites, ditanya-tanya gitu. Apa sih yang kamu ketahui tentang industri? Ya mungkin teman-teman bisa jawab, bisa. Tapi nggak mendalam, cuma tahu luarnya doang. Tapi kan kalau teman-teman kita yang udah mempelajari secara spesifik gitu, atau diadakannya penjurusan, apalagi dari semester awal ya. Nah, coba teman-teman bayangin, kan nggak mungkin dia cuma belajar apa yang kita belajar, atau nggak mungkin dia selama 4 tahun, selama 3 tahun lah, karena kan dari semester 3. Nggak mungkin cuma ngebahas permukaannya doang, pasti lebih dalam. Pasti akan ada bahasan yang teman-teman itu sebenarnya nggak dapat gitu. Kalau ketika nggak ada sistem penjurusan itu. Begitu juga untuk teman-teman pelayanan. Ketika dicampur ataupun tidak adanya penjurusan, apakah teman-teman pelayanan itu sespesifik itu belajarnya? Mungkin farmakognosi 1, 2, dan 3 itu akan bisa dapat di kampus yang ada penjurusan pelayanannya. Kalau di kampus saya, farmakognosi yang wajib itu cuma 1, 2. 3-nya itu udah nggak wajib lagi sekarang. Nah, kan yang gini-gini akan menghasilkan output yang berbeda gitu. Ketika mungkin teman-teman bersaing dengan yang ada penjurusan, ketika gagal karena pengetahuannya itu kurang pengetahuan dari teman-teman yang nggak ada penjurusan, bisa jadi karena memang teman-teman itu gagal karena sistem. Karena memang teman-teman yang ada penjurusan ya didesain untuk belajar dan menggali lebih dalam daripada yang sistemnya itu mata kuliah pilihan gitu. Yang mempelajari semuanya lah, yang mempelajari farmasi secara holistik tapi hanya permukaannya aja. Nah, ini kan nggak mau ya, ketika kita itu digagalkan oleh sistem. Apakah itu adil ketika kita gagal oleh sistem? Bukan bukan karena kita sendiri loh, bukan karena kita males belajar atau lain-lain ya. Karena memang kita tidak diajari ataupun tidak terkonsepkan untuk mempelajari hal yang lebih mendalam, karena harus membagi waktu untuk mempelajari hal klinis, mempelajari waktu untuk sains, untuk penelitian, dan lain-lain gitu. Ketika kita memang tidak adanya penjurusan. Dan juga output-nya, nah ini akan berkaitan ya dari kurikulum ini, untuk output-nya. Nah, ini untuk bisa teman-teman lihat nih, kurikulum farmasi di USA yang tupoksinya adalah PharmD ya. Jadi mereka itu dibagi jadi 2. Ada B-Pharm, ada PharmD. Bedanya apa? B-Pharm atau Bachelor of Pharmacy itu didesain untuk farmasi di industri. Kalau PharmD itu untuk farmasi di pelayanan. Bedanya adalah
konsep PharmD itu 5 tahun plus 1 pembelajarannya. Jadi satunya itu kalau tidak salah itu praktek di luar sama seperti kita, tapi full 1 tahun. Jadi mempelajari di kelasnya itu 5 tahun. Kalau B-Farm itu 4 plus 2. Jadi 2 tahun itu untuk di luar, 4 tahun itu di kelas. Kayak S1-nya plus 2 tahun untuk program apotekernya, kalau di Indonesia bisa dibilang gitu ya. Nah, ini adalah kurikulum untuk farmasi klinis di USA. Bisa dilihat, teman-teman bisa lihat sendiri. Dari year 1, dari tahun 1. Dari semester 1, semester 2, itu belajar tentang anatomi tubuh dan lain-lain, drug delivery dan lain-lain. Kemudian di tahun 2, semester 3, semester 4, mempelajari lebih dalam tentang pulmonologi, kardiologi, nefrologi, dan juga lain-lain yang berkaitan tentang sistem tubuh manusia. Kemudian, semester 5, semester 6, tahun ketiga, dapat teman-teman lihat lagi. Lebih dalam lagi, lebih komprehensif lagi. Pembelajaran tentang penyakit-penyakit dan tubuh manusia lagi. Sampai semester tahun terakhir untuk skripsian. Coba teman-teman lihat kurikulum di USA. Yang tadi image apotekernya adalah nomor 2 profesi kesehatan paling dipercaya setelah nurse ataupun perawat. Coba teman-teman lihat. Ini adalah kurikulum farmasi klinis di Amerika. Ketika teman-teman memang ingin pelayanan di sana, ya didesain untuk farmasi pelayanan. Teman-teman harus tahu penyakit-penyakit itu, teman-teman harus tahu. Obatnya harus tahu, ngasih obatnya harus tahu. Efek samping dan lain-lain, diagnosis, konsultasi dan lain-lainnya ya harus mendalam. Caranya gimana? Caranya itu adalah untuk difokuskan di pendidikannya. Ketika teman-teman ingin klinis, bisa dilihat di sini. Nggak ada di sini materi untuk industri. Nggak ada farmakognosi. Nih, tahun pertama, tahun kedua, nggak ada namanya farmakognosi. Tahun ketiga, nggak ada juga farmakognosi. Tahun keempat, skripsi. Tahun terakhir, nggak ada farmakognosi. Nah, inilah desain yang sebenarnya melahirkan apoteker yang memang ahli di bidang masing-masing. Ketika teman-teman ingin pelayanan, ya teman-teman ahli di bidang pelayanan. Ketika pasien datang, saya memiliki keluhan ini, teman-teman tahu obatnya. Ketika pasien datang, kok saya ketika minum obat ini, jantung saya berdebar ya? Teman-teman tahu, oh ini emang efek samping obatnya. Ketika memang sudah mengganggu, bisa diganti sama obat ini yang lebih aman. Teman-teman tahu dan bisa melakukannya. Nah, ini akan dilahirkan ketika memang teman-teman itu fokus belajarnya, tidak terbagi-bagi. Nah, menurut kajian sampai detik ini masih seperti itu kondisinya. Ketika teman-teman memang fokus, ketika pengen pelayanan nih, ya udah pelayanan aja belajarnya. Ketika pengen industri, ya industri belajarnya. Nanti yang ingin kita ciptakan atau realisasikan adalah di program apotekernya ya begitu juga. Ketika memang S1-nya sudah industri, apoteker dan UK-nya ya memang untuk industri. Output-nya adalah teman-teman memang ahli dalam industri. Ketika teman-teman ditempatkan fresh graduate, ditempatkan di industri, wah, hasil kita itu, hasil pendidikan tinggi farmasi kita akan menjawab tantangan-tantangan dan problematika di industri sekarang. Itu sebenarnya yang pengen kita realisasikan gitu. Karena sejujurnya, ketika teman-teman datangi industri-industri farmasi sekarang, nggak ada yang berbicara lulusan farmasi udah siap kerja. Nggak. Lulusan farmasi, walaupun
mencakup apoteker ya, lulusannya, itu kita belum siap kerja, tapi kita siap latih. Buat apa kita 5 tahun belum siap kerja, masih siap latih. Jadi, ketika teman-teman masuk kerja, di industri terutama, itu teman-teman belum ngerti apa-apa nanti di sana. Karena perkembangan industri dan teori lebih cepat perkembangan industri. Jadi teman-teman itu siap latih. Jadi harus di training, bukan bisa langsung kerja. Itu adalah problem yang di-highlight ketika saya berdiskusi dengan stakeholder di industri. Problem besarnya adalah output farmasi di Indonesia itu belum siap kerja, tapi siap latih. Hal itu juga menyebabkan industri itu akan keluar lebih banyak uang untuk pelatihan kalian. Karena kan untuk sistem rekrutmen dan lain-lain kalian nggak bayar. Itu duit perusahaan semua. Yang dicari perusahaan yang harusnya udah langsung bisa kerja, tapi belum bisa. Perusahaan harus tetap training dulu. Nah ini sebenarnya problem terbesar di industri sekarang ini. Kalau problem terbesar di klinis yang seperti tadi saya bilang, bahwasannya banyak sekali apoteker itu yang kurang mempunyai integritas ataupun kurang mempunyai kompetensi yang mumpuni. Seperti itu. Nah, ini adalah poin permasalahan struktur kurikulum yang sudah terjadi di Indonesia. Jadi kita berbasis itu di UKAI dan juga rancangan kurikulum APTFI tahun 2013. Dapat dilihat memang rancangannya itu kebanyakan itu bersinggungan erat atau berhubungan erat dengan dunia klinis. Jadi apoteker dan UKAI pun soal-soal itu kan banyak yang klinis. Memang ditargetkan itu teman-teman itu untuk menjadi farmasi apoteker pelayanan. Bukan untuk apoteker industri. Maksudnya tidak terkhusus gitu ya. Teman-teman diharapkan lulusan apoteker itu ya bisa melayani juga walaupun teman-teman di industri. Contoh konkretnya selain dari UKAI yang banyak soal berbasis pelayanan dan juga rancangan kurikulum APTFI tahun 2013 yang masih banyak berbasis tentang atau bersinggungan langsung tentang pelayanan adalah ketika teman-teman bekerja di industri, teman-teman itu ada beberapa industri yang tidak mewajibkan teman-teman itu naruh SIPA. Nah, inilah yang menjadi salah satu akar permasalahan apoteker di klinis. Ketika SIPA tidak ditaruh di industri, atau teman-teman itu nggak wajib mendaftarkan diri teman-teman, walaupun teman-teman apoteker ya, jadi boleh aja teman-teman di industri, cuma satu industri yang boleh, ataupun bisa jadi teman-teman nggak perlu naruh SIPA di industri, teman-teman taruh di apotik. Nah, ini salah satu penyebab berkurangnya integritas apoteker. Kalau teman-teman tahu, ada sistem namanya 3 SIPA. Jadi teman-teman, misal, udah kerja di industri nih, terus teman-teman taruh SIPA teman-teman di apoteker untuk ngebantu apoteker itu buka. Teman-teman bisa jadi apoteker penanggung jawab. Tapi yang datang apoteker penanggung jawab, teman-teman itu cuma datang wajibnya itu cuma sekali atau 2 kali lah seminggu. Kemudian teman-teman ngelihat nih, oh ternyata bisa lagi. Terus teman-teman jadi apoteker pembantu di apotek lain yang datang cuma 2 kali atau sekali seminggu. Nah, terus teman-teman ngelihat, oh kurang satu lagi nih SIPA-nya nih, karena di pelayanan itu bisa daftarin 3 SIPA sekaligus. Ya udah,
hajar lagi apoteker pembantu di satu apotek lagi, yang datangnya itu cuma sekali seminggu. Coba bayangin, teman-teman yang harusnya standby di situ, banyak yang memanfaatkan sistem 3 SIPA ini untuk mendapatkan uang lebih, gitu. Ini juga dikritik di baik mahasiswa ataupun sejawat kesehatan lain. Karena image kita di mata teman-teman kesehatan lain adalah profesi farmasi adalah profesi paling gampang dapat uang. Nggak perlu hadir di apotik, nggak perlu kerja keras di apotik, tapi duitnya dapat. Gimana caranya? Ya naruh SIPA. Nah ini adalah salah satu penyebab ketika pendidikan apoteker itu tidak dikhususkan, itu bisa menjadi salah satu penyebab menurunnya integritas. Ketika kita sudah dikhususkan, misal apoteker yang dilahirkan itu akan menjadi apoteker industri. SIPA-nya ya SIPA industri, nggak bisa ditaruh di SIPA pelayanan. Ketika ini diterapkan, kan nggak bisa lagi tuh oknum-oknum 3 SIPA tadi. Kerja di industri, iya dapat gaji industri. Kerja 5 hari. Iya benar, 5 hari seminggu, 8 jam sehari untuk di industrinya. Terus jadi apoteker penanggung jawab, naruh SIPA. Kalau oknum yang tadi kan, naruh SIPA jadi penanggung jawab. Cuma datang misal di hari Jumat, pulang kantor, jam 5 sampai jam 10 malam, udah sehari doang. Atau 2 hari, Kamis Jumat, atau Jumat Sabtu pagi. Kemudian naruh SIPA lagi, untuk Sabtu siang nih, gabut di rumah, mending naruh SIPA lagi, Sabtu siang. 1 hari doang datang, apoteker pembantu. Kemudian malamnya, Sabtu malam, taruh lagi SIPA ketiga. Sabtu malam sampai Minggu pagi, misal. Nah, ketika memang sudah dikhususkan dari pendidikan program apoteker ini, oh ini loh, output teman-teman itu pengen jadi apoteker industri. Ya udah, SIPA-nya SIPA industri. Teman-teman ingin jadi apoteker pelayanan, ya teman-teman dapat SIPA-nya SIPA pelayanan. Nah, ketika diterapkan sistem seperti ini kan enak gitu. Teman-teman selain ahli menjawab tantangan industri, teman-teman udah siap kerja, bukan siap latih, siap kerja, dan juga dapat memperbaiki dan juga mengurangi oknum-oknum yang 3 SIPA seperti itu. Nah, kemudian pasti teman-teman timbul pertanyaan di kepala teman-teman. Lah, berarti kalau misalnya gitu berarti membatasi pekerjaan ya? Pekerjaan dong. Yang tadinya kita bisa bebas pindah-pindah industri atau klinis, sekarang nggak bisa. Nah, sebenarnya ketika teman-teman lihat hal yang seperti itu, sebenarnya lebih banyak keuntungannya ketika memang harus dibatasi. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk membuat skema ketika teman-teman pengen pindah. Misal teman-teman lulusan industri tapi nggak minat nih kerja di industri, ya bisa resertifikasi misalnya. Nah kan, itu adalah salah satu cara gitu untuk menjawab hal ini, dan itu lebih dapat direalisasikan karena kan ya udah teman-teman tinggal resertifikasi, mungkin ujian ulang gitu. Nah, terus masuk nih ke pendidikan apoteker atau PSPA itu sendiri. Nah, sebenarnya pendidikan apoteker itu adalah wadah mahasiswa S1 yang ingin melanjutkan ke jenjang profesi yang akan diproyeksikan menjadi insan pelayanan kefarmasian yang ideal. Hal ini bagus sebenarnya untuk meningkatkan rasio ideal apoteker. Salah satunya adalah di puskesmas. Karena PMK 26 itu karena ketiadaan apoteker di puskesmas. Nah, kemudian sistem pendidikannya itu hanya pelayanan seperti yang tadi sudah bilang. Maksudnya fokusnya adalah output dari pendidikan apoteker ini
hanya berfokus ke pelayanan. Contohnya adalah mungkin teman-teman nanti akan kurang tahu ya, tetapi teman-teman bisa turut mengkaji isu ini dengan cara bertanya mungkin ke senior-senior teman-teman yang sekarang lagi di apoteker. Kira-kira apakah beliau-beliau yang sedang di apoteker, senior-senior teman-teman, mengalami kesulitan nggak sih? Contohnya di UMS ya, kan UMS ada penjurusan. Nah, untuk yang mengambil penjurusan industri yang udah lulus nih, UKAI, ada kesulitan nggak sih ketika melaksanakan UKAI? Karena kan banyak soal-soal pelayanan. Apakah farmakoterapi yang dipelajari itu sudah menjawab? Maksudnya, apakah sudah ideal atau sudah masuk ke dalam cakupan UKAI atau belum? Karena data yang saya dapatkan, mungkin memang sudah terlampau jauh sih seniornya. Mungkin sudah berubah kurikulumnya, tapi saya kurang tahu juga perkembangan di lapangan gimana untuk di UMS sendiri. Beliau mengatakan bahwasannya memang hanya mendapatkan farmakoterapi yang awal, misal untuk penyakit-penyakit yang tidak terlalu berat gitu. Tapi kan di UKAI bukan hanya demam dan batuk pilek yang diujikan kan, ada iktiosis, ada aritmia, ada lain-lain gitu kan. Apakah memang ketika semester 5 mengambil industri, apakah hal tersebut menyebabkan problem di kemudian hari atau enggak? Mungkin teman-teman bisa tanya ke senior yang baru lulus gitu dari UKAI. Nah, hal ini sangat disayangkan karena S1 farmasi sudah terfokuskan. Nah, hal ini berkaitan ketika memang rencana APTFI yang membagi S1 itu menjadi 3 jurusan, itu direalisasikan, tetapi tidak adanya perubahan di program pendidikan apoteker. Nah, hal ini akan menjadi sia-sia karena ketika hal ini direalisasikan dan sistemnya bridging, akan lebih tidak efektif pada saat penerapan di program apoteker. Itu yang kita takutkan. Nah, seperti yang dipaparkan di bagian paling akhir. Karena pada sistem bridging akan membuang waktu dan kurang efektif untuk diterapkan. Seperti itu. Yang ditakutkan sebenarnya itu poin pertamanya adalah membuang waktunya. Karena teman-teman cuma punya setahun, apakah pengen dipangkas lagi tuh 6 bulan yang teman-teman kerja di luar, kerja di lapangan, gitu kan? Pengalaman apa teman-teman yang teman-teman dapetin waktu mau kerja nanti? Apoteker loh, profesi, dokter aja 2 tahun full di di ini kan, full di rumah sakit koas 2 tahun. Presentasi presentasi penyakit pasien yang di rumah sakit tersebut langsung sama residen. Kita ada nggak gitu kan? Nggak ada. Apakah kita efektif pada saat kerja di lapangan atau pada saat penempatan di lapangan waktu program apoteker? Enggak. Kita nggak 2 tahun loh di industri, kita nggak 2 tahun di apotek rumah sakit, kita nggak 2 tahun di apotek biasa, kita cuma 1 bulan. 1 bulan teman-teman bisa harus mendapatkan ilmu sebanyak mungkin. Teman-teman ketika di industri misal, seharusnya ketika misal lah 3 bulan untuk penempatan, itu masih lebih oke, masih lebih rasional. Karena dalam 3 bulan tersebut, banyak yang teman-teman bisa pelajari. Misal bulan pertama, tahapan produksi. Benar-benar dari pencampuran sampai pencetakan, teman-teman diajarin sebulan. Kemudian tahapan pengujian atau QA/QC, bulan kedua. Kemudian tahapan marketing atau manajemen untuk logistik
di bulan ketiga. Nah, itu kan rasional. Kalau sebulan doang harus produksi dari pencampuran ke itu, masa mau seminggu nggak masuk otak juga kan? Nah, inilah yang ditakutkan pada saat pendidik pada saat kita mengangkat isu pendidikan apoteker dan PSPA. Nah, ini selanjutnya adalah kendala biaya pendidikan, ketersiapan S1 farmasi itu sendiri, kesiapan universitas, terutama dari segi dosen, karena banyak sekali dosen yang dapat dikatakan masih sibuk ya, terlalu sibuk bahkan. Seperti halnya kayak misal teman-teman mungkin ada yang ngerasain di sini, yang dosen pengennya ganti jadwal mulu karena ada urusan satu dan lain hal gitu. Nah, kemudian harus adanya reakreditasi apoteker nih ketika diterapkannya penjurusan ini. Nah ini ketika saya bilang adanya penjurusan pada program apoteker, ini sudah diterapkan di US juga, di negara maju. Karena studi bandingnya kebetulan yang benar-benar kita gas adalah dari US, karena memang sudah lebih terstruktur. Nah, ini untuk pembagian penjurusan atau fokus pembelajaran pada saat program apoteker di US. Teman-teman minatnya di mana? Di pharmaceutical industry. Ya masuk ke apoteker yang membahas pharmaceutical industry. Nggak perlu untuk membahas health system and care management, nggak perlu. Fokus di pharmaceutical industry. Ataupun bidang lain, dapat dilihat. Memang sudah terbagikan fokusnya, seperti halnya pada saat S1-nya. Nah, ini masuk ke arah gerak dan analisis. Nah, untuk arah geraknya, yang pertama, memang sampai bulan Agustus atau September, itu kita masih mencari data, baik itu dari mahasiswa ataupun dengan wawancara dekanat. Nah, ini sekarang sudah banyak wilayah-wilayah yang bergerak untuk wawancara dekanat. Mungkin kemarin teman-teman yang Rakorwil di Joglo, itu kan dari Anggria sendiri sudah menanyakan ya sama teman-teman untuk wawancara dekanat kira-kira siapnya kapan dari lem itu sendiri. Karena memang yang kita kejar ketika kita ingin menyukseskan isu ini, kita nggak mau isu ini tuh cuma punya mahasiswa dan juga kesiapannya itu dari mahasiswa doang. Kita mau dari institusi atau dari dekanat itu sendiri udah siap. Ketika memang ada perubahan, ya udah siap untuk berubah dan mengikuti perubahan tersebut. Nah, mungkin yang tergambar pada saat penjurusan tadi, mungkin teman-teman yang tergambar adalah pembukaan prodi baru gitu. Karena banyak ketika saya kemarin kunjungan lapangan ke Priangan untuk flooring isu ini juga, banyak yang kepikiran bahwasannya akan ada 2 prodi baru untuk industri ataupun klinis. Enggak kayak gitu sistemnya. Jadi kalau kayak gitu akan lebih nggak realistis lagi, karena kan untuk infrastruktur dan juga akreditasinya, kita aja masih banyak yang C gitu. Jangan dibagi 2 prodi, tapi sistemnya adalah semester 1 dan 2 mungkin teman-teman mempelajari kesehatan umum, kayak anatomi, fisiologi, dan lain-lain. Semester 3 ke atas baru mempelajari untuk penjurusannya gitu. Nah, ketika saya ini juga akan dibagi lagi mungkin untuk perguruan tinggi biasa dan perguruan tinggi Islam. Karena kemarin saya sempat ngobrol sama staf ahli Kastrat Isma Farsi, kan dari UMS juga tuh, Yuliansyah. Saya baru tahu kalau misalnya Muhammadiyah tuh ada mata kuliah kayak kemuhammadiyahan dan lain-lainnya itu. Yang maksudnya adalah itu spesifik untuk Muhammadiyah aja gitu. Nah, itu juga kita sedang pikirkan, maksudnya pembagiannya itu kayak gimana, karena
yang saya tahu adalah kenapa penjurusan di Muhammadiyah itu di semester 5 terutama di UMS, itu karena baru selesai untuk mata kuliah seperti itu kayak kemuhammadiyahan dan lain-lainnya itu di semester 5. Jadi baru diterapkan di situ. Nah, inilah yang kita kejar gitu. Kita pengen tahu juga pandangan dari dekanat, salah satu bagian dari perumusan isu ya. Kira-kira dengan skema seperti apa sih yang cocok untuk pendidikan farmasi ini gitu. Nah, kemudian setelah kita ada wawancara dekanat dan juga kita membuat sebuah kajian komprehensif, baru kita mengadakan audiensi ke stakeholder. Kemudian goals kita adalah baik itu peraturan pemerintah PP atau undang-undang ataupun peraturan lain seperti peraturan yang sudah dikeluarkan sama APTFI atau IAI atau peraturan organisasi profesi. Nah, targetnya adalah isu ini selesai dalam 1,5 periode. Karena dari kita juga tidak ingin uh, mengeluarkan statement atau janji-janji manis gitu. Bahwasannya memang untuk proses pengkajian itu kita tetapkan untuk 1 periode karena memang tidak mudah untuk mengumpulkan data terutama. Jadi kita 1 periode fokus kajian, kemudian periode besok itu baru pergerakan. Tetapi untuk sampai akhir periode ini setidaknya kita udah audiensi sama stakeholder. Nah, kemudian target yang kita usahakan juga adanya terlaksananya moratorium kembali nih S1 farmasi karena ditakutkan akan menjadi booming nih, akan menjadi lebih jor-joran nih buka S1-nya nih nanti. Kita ingin menjaga itu. Nah, ini sedikit untuk analisis PES dari segi politik, kita didukung banyak stakeholder, baik dari APTFI, IAI, ataupun DPR Komisi 10. Dari ekonominya, ketika kita memperbaiki isu pendidikan, makin banyak lagi nanti teman-teman yang pengen masuk apoteker. Kemarin aja di SNMPTN atau SBMPTN kita kan sempat yang jadi inceran tuh S1 farmasi. Nah, ini ketika memang sudah bagus sistemnya, sudah bagus output-nya, ini akan lebih banyak lagi yang pengen menjadi apoteker. Kemudian dari sosialnya, kita akan meningkatkan kepercayaan gain masyarakat. Kita akan merubah sosiologis masyarakat dan juga pemerintah gitu. Tentang apa sih apoteker itu? Apakah cuma orang yang kayak penjual obat ataupun apoteker itu sebenarnya tenaga kesehatan loh yang fungsinya itu bisa diagnosis, bisa konseling dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah dari segi teknologi ketika kita kan banyak nih problemnya sekarang untuk farmasi yang e-farmasi karena memang kita belum dilahirkan untuk siap menghadapi hal tersebut gitu. Nah, ini sedikit untuk titik ancaman isu pendidikan. Salah satunya adalah angka partisipasi kasar Kemendikbud yang 50%, jadi kemungkinan besar akan sulit untuk moratorium kembali itu direalisasikan pada pada periode ini. Kemudian adanya mandat RUF, jadi dari isu pendidikan ini rada sulit untuk pembahasan masuk ke RUF-nya. Kemudian belum kesiapan perguruan tinggi atau institusi yang kurang untuk mengadakan perubahan ini, dan belum siapnya mahasiswa. Nah, untuk penyelesaiannya, karena Mendikbud yang pertama itu ada upaya untuk perbaikan pendidikan, kemudian dapat dikeluarkannya peraturan dari organisasi profesi ketika kita memang belum bisa berpegangan teguh sama RUF, dan juga dengan cara yang terakhir itu dengan cara bertahap untuk menaikkan akreditasi dan memperbaiki perguruan tinggi farmasi itu dengan cara moratorium. Nah, ini adalah peluang yang kita pengen ambil nih untuk perguruan tinggi yang terutama yang masih akreditasinya C ya. Nah, ini pembagian perannya. Nah, ini mungkin langsung aja karena waktunya juga udah sedikit. Bahwasannya lem ini sebenarnya adalah komponen paling penting nih. Karena kita dari Isma Farsi itu tidak bisa bergerak selincah itu, tidak dapat bergerak seluas itu ketika memang tidak ada pergerakan yang
sama atau ritme yang sama dari teman-teman lem, karena memang kita hanya mewadahi saja. Sisanya itu action-nya itu sebenarnya paling besar adalah di lem, karena sebenarnya lem itu adalah nyawa dari Isma Farsi. Ketika Isma Farsi tidak ada lem, ya kita bukan apa-apa gitu. Lem itu adalah unsur paling penting dalam pergerakan di Isma Farsi. Hal ini juga memang sudah tergambar dari berbagai isu, memang lem itu paling penting. Bahkan yang dapat mendesak kita untuk membahas isu itu lem. Nah, oleh karena itu diharapkan teman-teman di lem ini pada saat membahas isu kefarmasian ini memiliki peranan itu yang pertama, dapat membuat kajian terintegrasi seperti yang sudah diterangkan oleh Anggria pada saat Rakorwil kemarin, Joglo Sepur. Kemudian membantu melakukan edukasi ke grassroots atau teman-teman di lem. Dan juga pada saat strategi taktis nanti, teman-teman mungkin dapat membantu, baik itu dari segi audiensi ataupun aksi yang akan dilakukan. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya dibuka untuk sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan dengan menggunakan fitur raise hand atau menuliskan di room chat Zoom sesuai dengan format yang telah ditentukan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Mega Baramista dari UMS. Sebelumnya izin bertanya, kenapa dari D3 dan S1 tadi disetarakan? Terus bagaimana nasib dengan kampus yang memiliki akreditasi yang belum bagus? Dan mengapa banyak kampus yang dapat memiliki akreditasi yang belum bagus tadi? Tadi sudah dijelaskan, tapi mohon dijelaskan ulang karena belum terlalu paham. Kemudian terkait dengan efisiensi dan tupoksi kerja apoteker, kenapa pada apoteker itu tidak diperoleh jasa konsultasi seperti itu, sedangkan untuk dokter sendiri itu terdapat kayak biaya konsultasi. Kalau menurut saya pribadi, hal itu juga bisa mempengaruhi tingkat tanggung jawab apoteker terhadap tupoksi kerjanya, sehingga tidak diberikan hak-haknya sesuai yang lain, maka tanggung jawabnya juga berkurang. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Yoga. Mungkin ini langsung dijawab ya. Iya Kak, bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih. Yang pertama, mungkin dari pertanyaan yang gaji ya, ini banyak sekali soalnya yang mempertanyakan ini. Bahkan dari segi stakeholder pun sering berdiskusi nih terkait gaji apoteker pelayanan yang terkhusus ya. Nah, sebenarnya yang perlu dilihat ketika kita membicarakan perbandingan jasa konsultasi apoteker dan dokter. Nah, ini balik lagi ya, ada segi sosiologis dari masyarakat atau yang sudah tertanam, framing apoteker yang tertanam di masyarakat. Kita itu bukan sebagai penyedia jasa konsultasi. Kita itu bukan dipandang sebagai orang untuk membicarakan tentang obat. Nah, itu yang sudah terpandang atau yang sudah tertanam di masyarakat. Framing itu atau konsep itu atau pandangan itu tuh yang sudah melekat gitu di diri kita sebagai apoteker. Beda dengan dokter. Karena dokter memang kerjanya adalah langsung ketemu pasien. Kan nggak bisa dokter nggak ketemu pasien gitu ya. Maksudnya mau ngapain kalau dokter nggak ketemu pasien. Beda kayak apoteker. Kalau apoteker kita tidak melaksanakan konsultasi ya pandangan masyarakat Indonesia ya kita jualan obat gitu. Nah, sebenarnya di situ. Nah, kalau pengen ditarik, maksudnya pengen dilihat lebih dalam, bahwasannya apakah gaji ini akan meningkatkan tanggung jawab atau tidak? Sebenarnya itu ini dilematis ya. Yang pertama, memang gaji bisa meningkatkan loyalitas dan tanggung jawab kepada suatu perusahaan atau pekerjaan. Tetapi kita lihat juga nih, kita
pantas nggak untuk mendapatkan gaji sekian, gitu. Apakah perusahaan tersebut atau misal pemerintah menetapkan, kan kalau dokter kan mungkin ada peraturan yang menetapkan ada biaya konsultasi dan lain-lain, itu bisa masuk ke peraturan undang-undang gitu, rancangan undang-undang. Nah, kita lihat nih, pemerintah tuh ngelihat kita kayak gimana. Kalau pemerintah ngelihat kita sebagai tenaga kesehatan yang harusnya memberikan konsultasi, ya itu mungkin lancar, kita bisa mendapatkan hal tersebut. Tapi kan framing kita, baik di masyarakat atau pemerintah, kita masih dilihat sebagai penyedia barang, gitu. Kita bukan dilihat konsultasinya, tapi kita dilihat ngasih obatnya. Nah, kayak gitu sih, kalau permasalahan itu. Yang kedua, tadi pertanyaannya adalah terkait perguruan tinggi farmasi yang masih diakreditasi C. Nah, ini nih sebenarnya yang kita juga lagi kaji, sebenarnya apa sih yang bisa dibantu gitu. Karena memang dari stakeholder sendiri, itu sangat menekankan kepada mahasiswa dari instansi atau perguruan tinggi yang masih rendah akreditasinya, itu terus-menerus menanyakan perihal form penilaian asesor. Karena diharapkan dengan hal tersebut, mahasiswa dan instansi itu dapat bekerja sama ataupun mendiskusikan terkait form penilaian asesor. Nah, ini tuh sering sekali ditekankan bahwasannya kalau misalnya teman-teman merasa ada kekurangan ataupun kok teman-teman kayak kok kampus saya tuh akreditasinya C terus ya. Ini tuh harus ditekan juga dari mahasiswa. Jadi nggak bisa nggak bisa cuma dari stakeholder doang yang menekan. Ini sudah sering banget dikatakan oleh stakeholder bahwasannya baik itu ketika kita memperjuangkan isu moratorium ataupun isu ini. Nah, ini benar-benar ditekankan. Ini dari mahasiswanya juga tolong ikut bergerak karena kita nggak bisa neken sendiri nih untuk hal ini gitu. Nah, oleh karena itu, kita memang lagi ngedata. Sebenarnya sebagian besar kampus yang akreditasinya C itu problemnya di mana? Ketika memang problemnya kecil, kita bisa ikut mengajukan ke stakeholder. Mungkin stakeholder bisa bantu. Karena itu adalah salah satu dorongan dari mahasiswa yang diharapkan oleh stakeholder. Gitu. Nah, kemudian untuk pertanyaan ketiga tadi, Yoga, boleh diulang lagi nggak pertanyaannya? Masih di mute. Mohon maaf lupa. Kenapa disetarakan antara D3 dan S1 tadi? Karena kan dampak dari akreditasi yang jelek nanti itu berarti lebih banyak lulusan yang dari D3 ataupun S1 yang menjadi asisten apoteker gitu. Dan itu kan lama-kelamaan semisal menumpuk terlalu banyak juga akan berpengaruh kepada tingkat SDM yang ada di masa depan. Seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, sebenarnya kalau dilihat penyetaraan S1 dan D3 itu kenapa? Sebenarnya itu teman-teman bisa lihat sendiri ada namanya KKNI. KKNI itu adalah kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Itu ada di Dikti. Nah, jadi sebenarnya KKNI itu dibagi nih per level nih. Dari level 1, 2 itu ada di SMK. Biasanya itu fokus kerjanya itu jadi operator. Nah, kalau S1 sama D3 itu masih di ranah teknik atau analisis. Jadi kan teknisi atau analisis. Jadi memang banyaknya itu kan kalau D3 ya terutama itu menjadi teknik analis farmasi biasanya sebutannya. Nah, itu atau membantu kerja dari apoteker. Nah, sebenarnya memang didesain dari S3 itu dari Dikti, dari KKNI yang tadi saya sebutkan,
Itu kalau D3 itu di level 5, di level 5. Nah, itu tuh memang didesain untuk analis, untuk teknisi. Nah, hal tersebut juga didesain untuk S1, lulusan S1 atau D4. Nah, jadi memang kalau kenapa sih disetarakan S1 dan D3? Walaupun memang beda ya. Kalau D3 kan udah jelas tuh, ada Serkom, karena dia memang profesi gitu. Kalau S1 kan sebenarnya ngambang nih antara apoteker ataupun lanjut ke dosen gitu. Dia berbeda, nggak ada Serkom. Kita cuma skripsi gitu kan. Nah, tapi dari KKNI sendiri memang masih sama kita di bagian teknisi atau analis. Oleh karena itu, ketika memang kita pengen bekerja sebagai S1 doang tanpa gelar apoteker, ya kita disetarakan dengan D3 gitu. Karena kita masih di bagian analis. Nah, beda lagi kalau misalnya udah masuk profesi. Profesi itu masuk ke level 7, kalau tidak salah di KKNI. Nah, itu udah masuk ke ahli. Kemudian di atasnya itu ada S2 dan S3 atau spesialis 1, spesialis 2. Nah, ini nih sebenarnya spesialis itu harus dirancangnya harusnya seperti ini. Jadi diharapkan spesialis itu di atas pendidikan apoteker. Nah, tapi ini juga harus disambungkan atau dikaitkan dengan kebutuhan di lapangan. Spesialis seperti apa sih yang dibutuhkan di lapangan gitu kan. Apakah spesialis farmasi nuklir itu di Indonesia relevan? Apakah ekosistem kerja atau ekosistem pendukung dari farmasi nuklir di Indonesia itu sudah mumpuni? Ketika kita dilihat nih dari luar negeri, oh ini kita ambil nih dari luar negeri, misal dari US, kita ambil, di sana ada farmasi nuklir. Tapi kita lihat ekosistem kefarmasian di sana, ekosistem kesehatan di sana gimana? Apakah mendukung atau enggak? Mungkin di US itu sistem kesehatan untuk yang memanfaatkan nuklir itu udah banyak. Ketika di Indonesia itu kalau bisa dibilang belum banyak. Nah, itu kan sebenarnya harus dilihat ya. Ketika memang nanti ditetapkan spesialis, bakal kepake nggak spesialisnya gitu. Jangan sampai nggak kepake kayak gitu kan. Karena memang level spesialis itu harusnya di atas profesi dan itu akan mempengaruhi tingkat gaji dan lain-lain ya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kenapa sih S1 itu disetarakan sama D3? Karena memang dari KKNI itu sendiri atau kerangka kualifikasi nasional Indonesia, kita sebagai lulusan S1 dan D3 itu masih di satu lingkup yang sama. Seperti itu. Gimana Yoga untuk pertanyaannya kira-kira? Sudah menjawab? Menjawab, tapi izin bertanya sedikit lagi, boleh? Silakan. Tadi kan kalau boleh dibilang itu untuk solusi dari akreditasi itu berarti harus peningkatan kualitas dari kampusnya sendiri. Tapi kan itu juga mungkin agak terlalu susah. Dan kalau nggak salah dulu pernah tahu istilah D4 atau sarjana terapan. Di mana sarjana terapan itu kan lebih berfokus ke bagian klinis secara prakteknya seperti itu. Lalu semisal apabila terdapat kampus yang tidak bisa naik-naik tentang akreditasi tersebut, apakah secara hukum ataupun secara awam lah gitu bisa dibuat secara D4 gitu, nggak S1 tapi ya sama sih ya, tapi beda fokusnya itu, paham nggak? Oh iya. Nah, sebenarnya kayak gini sih, kalau misalnya kita pengen ngambil dari situ ya. Nah, sebenarnya fokus dari farmasi itu sendiri nggak ada desain pendidikan untuk D4. Jadi kita itu jenjang pendidikannya tuh vokasi D3 sebagai tenaga teknis, kemudian S1 sarjana, kemudian profesi apoteker, magister dan doktoral S2 S3. Jadi memang dari awal tidak didesain untuk adanya sarjana terapan atau S1T atau D4. Memang seperti itu desainnya. Jadi
kita lebih apa ya, kalau mau dibilang sebenarnya desain pendidikan kita itu sudah betul ya, kalau bisa dikatakan seperti itu. Ada D3, S1, dan profesi gitu. Ketika S1 itu memang didesain untuk antara pilih ke apoteker atau pengen jadi S2, S3 yang nanti akan mengabdi sebagai peneliti ataupun dosen atau tenaga pendidik. Nah, D3 itu memang fokus untuk teman-teman yang ingin jadi analis ataupun ingin membantu apoteker di pelayanan gitu. Nanti ada juga apoteker ya memang untuk bertugas sebagai pelayanan ataupun tupoksi kerja apoteker ya. Nah, jadi ketika nanti ada D4 ini akan lebih rancu lagi. Perbedaannya gimana? Nanti bisa jadi menimbulkan permasalahan yang lebih banyak gitu. S1 udah ada, nanti ada lagi S1 terapan. D3-nya mau dikemanain nanti gitu kan. Karena ini akan berpengaruh nih sama D3. Ketika nanti D3 udah lulus, ada D4, ya pasti kan lebih banyak yang D4 nanti diambil. Nah, terus D4 ini setara nih kalau dilihat di KKNI. Setara untuk sama S1. Nah, ketika bersaing nanti kan D4 atau S1 terapan itu kan pasti lebih banyak karena memang didesain ilmu-ilmu terapan atau vokasional itu kan lebih didesain banyak praktek atau banyak pengalaman di lapangan. Nah, ini bakal menjadi problem juga sama lulusan S1. Ketika dibandingkan, kan kita kan memang cuma teori ya, sedikit praktek kita. Maksudnya, komposisi kita ketika dibandingkan sama program vokasional, program D3, memang beda. Mungkin mereka bisa 70% isinya praktek. Kita bisa 70% isinya itu teori. Ya memang seperti itu desain sarjana. Kita itu memang untuk mempelajari lebih banyak teori yang kemudian akan dipraktekkan ketika kita masuk ke apoteker ataupun S2, S3. Nah, kayak gitu nanti akan menimbulkan lebih banyak persoalan karena pasti tempat kerja itu lebih memilih D4 atau S1 terapan karena mereka lebih banyak mengetahui tentang lapangan seperti itu. Nanti akan menjadi problem gitu. Oleh karena itu, mungkin salah satu pertimbangan dari stakeholder tidak melahirkan adanya D4 dari D3 langsung S1. Kira-kira begitu, Yoga. Iya, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Ya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dan juga jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Mas Bagas dari UMP. Silakan untuk pertanyaannya, Mas. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Izin bertanya, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Saya Bagas Karafalah Amrullah dari BMSF UMP. Terkait dengan arah kalau ketika dari Isma Farsi telah menarik garis besar secara keseluruhan nih Kak. Kalau dari Isma Farsi sendiri, apakah benar-benar sudah memantapkan atau menarik garis besar untuk menyatakan perlu dari aturan ini, kemudian ketika sudah ditarik, ketika sudah dinyatakan perlu, apakah nantinya terdapat regulasi-regulasi yang mengatur yang nantinya harus ada spesifikasi yang seperti tadi dikatakan ada pelayanan, ada industri kayak gitu. Nah, kemudian mengingat hal ini nanti akan ada korelasinya dengan UKAI kayak gitu. Nah, dari Isma Farsi sendiri apakah akan menuntut dan juga akan memberikan pandangannya juga kepada stakeholder terkait dengan pembuatan tipe soal UKAI yang lebih terspesifikasi dalam artian sudah terspesifikasi bagian pelayanannya sendiri dan juga bagian industrinya sendiri. Kemudian tadi dijelaskan juga bahwa di sini kami juga kemarin sudah berdiskusi dengan Mas Anggia terkait dengan data-data yang harus kami dapatkan juga dari setiap lem dengan wawancara dengan dekanat. Nah,
di sini dengan mewawancarai dekanat sendiri, ketika nanti ternyata dekanat memberikan sebuah opini, cukup dengan opsi 1 tahun ini dikatakan cukup dengan pembagian 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan, baik PKPA di puskesmas, di industri maupun di rumah sakit. Apakah dari Isma Farsi akan terus mencanangkan agar perlu agar goals kita ini dari Isma Farsi sendiri dapat kayak gitu, Kak? Oke, ya. Jadi untuk yang pertama ya, dari kita itu gimana sih untuk planningnya itu, terutama terkait UK ya, dan juga isu pendidikan ini. Nah, sebenarnya gini, kalau mau diceritain lebih panjang, sebenarnya isu pendidikan ini bukan hanya keresahan Isma Farsi. Pendidikan ini juga menjadi bahasan sama KFN atau Komite Farmasi Nasional, yang kalau mau dilihat itu di atasnya IAI, di atasnya APTFI. Nah, oleh karena itu memang dari situ kita ambil bahwasannya jangan sampai nanti ketika memang ini sedang dibahas sama stakeholder, kita dari mahasiswa itu juga tidak ikut membahas. Karena ketika kita tidak ikut membahas, kita tidak bisa memasukkan poin-poin apa atau pandangan seperti apa yang menurut mahasiswa itu ideal. Kan kita yang benar-benar bersentuhan langsung nih sama pendidikan gitu kan. Mungkin kalau teman-teman lihat dari RUU-F itu sendiri yang kita perjuangkan, sebenarnya yang lain itu kita belum bisa untuk mewakili secara langsung. Misal peraturan untuk praktik kefarmasian dan lain-lain, itu kita sebenarnya belum bisa mewakili secara langsung. Oleh karena itu, kita memang banyak sekali data yang kita ambil dari senior-senior kita yang sudah lulus, yang sudah mengemban profesi apoteker. Karena kita nggak tahu, jujur, kondisi lapangan. Maksudnya adalah kondisinya lapangan secara real time gitu. Kan kalau misalnya peraturan itu lebih berasa sama yang langsung di lapangan kan, bukan kayak kita yang cuma di kelas. Nah, kita memang lebih banyak untuk gathering data atau mengumpulkan data yang udah dari senior yang udah lulus gitu. Tetapi untuk pendidikan ini beda. Untuk pendidikan kita bisa bergerak sendiri dari kita sendiri. Karena kita itu bersentuhan langsung dengan pendidikan. Kita tahu nih pendidikan kita yang kita alami. Misal dari UMS seperti yang tadi. Dari mungkin teman-teman UMS kenal Yuliansyah gitu kan. Waktu itu waktu di Bandung saya bersama Yuliansyah juga beliau bercerita lah tentang perkuliahan di UMS gitu. Bahwasannya memang sekarang Yuliansyah di semester 6 mengambil penjurusan industri. Nah, ternyata masih kurang nih atau problematikanya masih sama gitu dengan senior yang sudah lulus, yaitu Bang Giat Ramadan waktu itu. Nah, ini nih yang sebenarnya kita menjadi evaluasi nih. Apakah dengan hal ini tuh memang sudah efektif gitu. Nah, berkaitan dengan UKAI, pada waktu itu Bapak Faik Bafen mengatakan bahwasannya ketika memang pengen diubah, maka ubahlah secara holistik atau semuanya. Jadi memang seharusnya dari program apotekernya itu sendiri diubah dari segi UKAI dan lain-lain. Nah, tapi untuk soal-soal UKAI itu memang bukan tupoksi kita. Jadi kita hanya bisa memperjuangkan sampai, oh UKAI ini harus dikhususkan gitu. Mau industri ataupun klinis. Tapi kita untuk kontribusi soal itu nggak bisa. Karena memang itu udah tupoksinya dosen-dosen dan guru-guru besar lah. Pokoknya yang organisasi profesi itu urusan mereka. Nah, tapi kita bisa memperjuangkan sampai, oh ini harus difokuskan antara UKAI klinis dan UKAI industri, seperti itu kira-kira. Bagas, bagaimana?
Apakah sudah menjawab? Izin mengonfirmasi Kak, berarti Ya. ketika nanti dapat nih kita kan diberikan tugas bahwa kita kan harus mewawancari juga kepada dekanat. Dalam artian kalau nanti dari dekanat ini mengatakan bahwa perlu, kemudian ternyata garis besar dari datanya itu sama, dekanat mengatakan cukup kayak gitu. Lalu apakah dari Isma Farsi sendiri akan terus berusaha untuk menuju goal ini dapat atau bagaimana Kak? Oke. Oh iya, tadi saya lupa untuk yang dekanat. Nah, sebenarnya Iya. untuk hal ini, misal ada total di Isma Farsi itu ada 100 lem. Memang target saya itu setidaknya 50% plus 1, atau kita itu sebenarnya ya kalau pengen dilihat secara statistik yang valid, ketika 100 populasi harus diambil semuanya. Tapi kan mungkin ini tidak realistis ketika diterapkan di lapangan gitu. Jadi kita harapkan 50% plus 1. Nah, kalau untuk yang tidak setuju untuk perubahan dan lain-lain, sebenarnya kita tinggal main statistik aja. Kayak seberapa banyak sih institusi pendidikan yang menyatakan bahwasannya tidak perlu dirubah, pendidikan ini tidak perlu dirubah gitu. Dibandingkan seberapa banyak yang mengatakan bahwasannya perlu dirubah. Ketika memang lebih banyak yang mengatakan tidak perlu dirubah, itu sebenarnya adalah evaluasi bagi kita. Berarti ada faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa sih tidak perlu dirubah dari institusinya loh, bukan dari stakeholder-nya. Karena stakeholder-nya sendiri ingin sistem pendidikan farmasi ini dirubah. Nah, kita ketika ada situasi seperti itu, kita harus lebih memperdalam lagi. Kan kita kan ketika kita wawancara dekanat, pasti kita salah satu poin pertanyaannya itu kenapa alasannya gitu, alasan statement itu dikeluarkan tuh apa? Nah, dari situ bisa kita ambil yang paling banyak. Misal, oh tidak perlu dirubah karena belum siap infrastruktur dan lain-lain. Nah, untuk itu kalau ketika itu adalah sebuah problemnya, maka kita tinggal main isu mana dulu nih yang kita, atau poin permasalahan mana dulu nih yang ingin kita perbaiki gitu. Ketika memang belum siap infrastruktur untuk pembagian baik S1 klinis ataupun industri, belum siap dari segi dosen. Nah, berarti yang kita tekankan untuk digolkan pada secepatnya itu jangan itu dulu. Mungkin tentang kurikulumnya dulu. Tentang pendidikan apotekernya dulu atau gimana gitu. Nah, itu tapi kita lihat juga statistiknya banyak apa enggak. Jangan sampai ketika kita memang lihat cuma 1-2 institusi, kita mengorbankan yang banyak. Maksudnya, misal dari 100, 2 institusi nggak siap, tapi 98-nya siap untuk mengadakan perubahan. Kan nggak lucu kalau kita tidak mengadakan perubahan karena 2 institusi yang belum siap gitu kan. Nah, itu bisa jadi kita sampaikan juga tapi tetap ke stakeholder bahwasannya ini loh Pak situasi di lapangan, 98 perguruan tinggi sudah menyatakan siap dan juga bersedia untuk ketika adanya perubahan pada pendidikan. Tapi ada 2 institusi yang tidak siap karena ada problem di sini gitu. Kira-kira solusinya bagaimana gitu kan. Pasti akan diteruskan isunya karena memang sudah didukung 98 perguruan tinggi. Tetapi pasti juga ketika problemnya adalah sedikit ya, maksudnya kayak tadi contohnya kan 2, itu pasti dari stakeholder juga mengadakan perbantuan lah atau percepatan perbaikan kepada dua institusi ini. Karena kan dilihat bahwasannya jangan sampai 2 institusi ini kan dianggap karena ketidaksiapannya ketinggalan gitu. Nah, kayak gitu sih.
Itu yang narasi itu yang bisa kita bawakan nanti ketika memperjuangkan isu kayak gitu, Bagas. Baik, Mas Arfa. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Wih, ngantri. Ya, silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Mas Bagas dan untuk jawabannya. Selanjutnya ada penanya berikutnya dari UMS, Kak Ainul Mardiah. Silakan untuk pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Saya Ainul dari perwakilan UMS. Di sini ingin menanyakan pendapat kakak aja terkait ini. Kan di sekolah menengah itu juga ada yang kejuruannya itu farmasi atau dikenal dengan SMF gitu, sekolah menengah farmasi atau sekolah menengah kesehatan yang kejurusannya farmasi. Menurut kakak sendiri untuk lulusan-lulusan farmasi ini yang dipekerjakan di apotek, di banyak apotek gitu, jadi kayak di apoteknya itu lebih banyak memilih mempekerjakan lulusan SMK itu sendiri begitu dibandingkan dengan apoteker, karena ya tahu sendiri kalau misalnya apotek mungkin kalau apotek besar memang mewajibkan atau mensyaratkan untuk minimal studi gitu. Tapi kalau misalnya untuk apotek-apotek kecil itu tentu saja mereka akan memilih lulusan SMK begitu. Nah, menurut kakak sendiri itu bagaimana apalagi terkait keterampilan dan ilmu yang didapat itu tuh belum sejauh itu. Terima kasih. Kalau untuk kondisi seperti itu ya, nah sebenarnya ini nih yang menjadi problem memang banyak ya. Jadi sebenarnya sekarang kan lulusan SMF udah nggak boleh lagi langsung kerja ya. Antara SMF tuh sebenarnya sekarang harus milih antara mau masuk S1 atau D3 karena udah dicabut peraturan mengenai SMF itu bisa langsung kerja. Nah ini nih yang sebenarnya jadi problem karena kalau misalnya dilihat dari KKNI itu sendiri, kalau disambungkan dari KKNI ya, nah sebenarnya seharusnya kalau misalnya pengen SMK itu menjadi operator, bukan jadi teknik analis. SMK sama D1 itu operator gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk kasus gini, untuk apotek kecil, sebenarnya ketika memang kan setiap pendirian apotek harus ada apoteker penanggung jawab ya. Baik itu pemilik apotek ataupun orang lain yang diamanahkan untuk jadi apoteker penanggung jawab. Nah, sebenarnya ketika sistem itu berjalan secara benar, bukan kayak tadi skenarionya sistem 3 SIPA, di mana teman-teman mungkin cuma datang cuma sehari 2 hari gitu ya. Coba bayangin teman-teman sehari 2 hari bisa digaji gede loh. Apoteker penanggung jawab tuh 5-6 juta loh, teman-teman. Coba bayangin 2 hari doang datang 6 juta, siapa yang nggak mau? Nah, ini sebenarnya sebenarnya kekurangan, sebenarnya perlu dikaji lebih lanjut sih. Karena ketika kita bilang ini adalah kekurangan atau kesalahan, ya memang ada unsur kesalahan, tapi untuk kajian ilmiahnya tuh ada loh tentang 3 SIPA kalau teman-teman cari. Sebenarnya 3 SIPA ini awalnya untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan kesehatan. Jadi diharapkan dengan kita bisa praktek 3 SIPA makin banyak apotek ataupun instalasi kesehatan yang bisa diakses sama masyarakat. Nah, tapi kan dalam penerapannya nggak bisa. Nah, sebenarnya kalau misalnya untuk apotek kecil itu kalau misalnya apoteker penanggung jawabnya itu berintegritas, maksudnya dalam artian benar-benar melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, itu cukup. Jadi nggak ada masalah ketika pengen nge-hire D3 atau TTK banyak, misal TTK-nya 3, apotekernya 1, ya kan nggak masalah. Kan memang cukup 1 gitu. Yang penting ada apotekernya. Jangan sampai hilang-hilangan gitu. Kan apotek kecil gitu loh, maksudnya ya nggak masalah, memang mungkin terkendala modal dan lain-lain. Berbeda dengan franchise-franchise yang besar kayak Kimia Farma, kayak itu kan Kimia Farma aja dilihat dari tokonya kan beda dengan apotek kecil gitu kan. Nah,
Jadi sebenarnya nggak masalah, tapi asal memang ada apotekernya gitu. Jangan sampai apotekernya juga hilang-hilangan. Nah, itu baru kacau itu. Hancur dunia kalau kayak gitu. Kalau misalnya yang di pekerjaan misal TTK 3 gitu. Apotekernya datang cuma sehari 2 hari itu, seminggu itu pun nggak full day, cuma kayak setengah hari. Nah, itu kacau itu dunia. Kayak gitu sih sebenarnya. Ketika memang ada dan standby, melaksanakan tugasnya dengan baik, misal tugasnya itu dari jam 7 sampai jam 9 malam atau jam 5 sore, jam 7 pagi sampai jam 5 sore, ya standby di situ selama apotek buka. Itu nggak masalah. Kayak gitu. Baik, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya penanya berikutnya dari UMS kepada Kak Devana Inaja. Silakan untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya Devana Inaja Arifin dari UMS. Izin bertanya, tadi kan masalah farmasi itu kan sebenarnya ada banyak, terutama pada undang-undangnya. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan adanya masalah di undang-undang itu tadi ada potensi bahwa lulusan farmasi itu istilahnya lari mencari pekerjaan ke luar negeri? Nah, saya juga ingin mendengar tanggapan Kakak bagaimana jika hal itu terjadi. Terima kasih. Oke. Jadi misal kita udah apoteker di Indonesia, itu lari ya ke luar negeri ya. Jadi pengen kerja di Amerika gitu yang udah pasti dan image-nya dan segala macamnya udah bagus gitu ya. Nah, sebenarnya gini, kalau misalnya ada orang yang memutuskan seperti itu, kan kita juga nggak bisa untuk melarang gitu, karena kan kebebasan pribadi, kebebasan individu. Nah, keterkaitannya sama RUU-F atau regulasi. Nah, sebenarnya bukan dari regulasi itu yang membuat orang kabur, tapi sebenarnya adalah penerapan dari regulasi itu. Jadi sebenarnya ketika kita butuh undang-undang, tapi kan kita sebenarnya udah punya PMK, kita udah punya peraturan pemerintah yang mengakomodir kita juga gitu. Tapi memang penerapannya yang kurang. Kayak gitu sih. Nah, tapi perlu diingat nih teman-teman, kalau teman-teman pengen kerja di luar negeri nih, apalagi kesehatan. Karena kesehatan bukan kayak lulusan teknik gitu, yang teman-teman misal arsitektur atau teknik mesin kerja di luar negeri kan ya udah tinggal kalau ada yang pengen nge-hire teman-teman tinggal ya bisa gitu langsung kerja. Tapi kesehatan nggak kayak gitu. Apoteker itu kalau di Amerika ada namanya penyetaraan dan itu makan waktu panjang banget. Kalau nggak salah ngantri juga bisa 4 tahun loh. Makanya mungkin perlu dipertimbangkan sih kalau dari segi situnya. Tapi kalau dari segi peraturan ya, dari segi peraturan sebenarnya ketika memang diterapkan dengan baik PP ataupun PMK, itu harusnya bisa menjadi acuan yang lumayan kuat ketika kita menunggu RUU. Nah, sebenarnya kalau teman-teman pengen tahu update RUU ini gimana, jadi kan Isma Farsi waktu itu ikut rapat dengan KFN dan semua organisasi profesi ya, karena kan KFN di atas semua organisasi profesi. Nah, unik kan farmasi ini ada KFN gitu. Nah, sebenarnya mereka itu sekarang kenapa terhambat RUU-F itu karena sedang perbaikan dari klausul-klausul ataupun ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Terutama dari segi pendidikan dan juga dari segi klausul yang di farmasi industri karena harus dikaitkan dengan investasi. Karena kalau teman-teman lihat, kenapa sih harus dikaitkan semuanya tentang investasi? Goals atau tujuan pemerintah Indonesia itu sebenarnya panjang. 2050 kita harus lihat.
2050 tuh Indonesia kenapa sih? Indonesia 2050 itu diharapkan menjadi salah satu superpower ekonomi dunia seperti yang sudah diprediksikan sama World Bank dan juga instansi lainnya. Karena memang sampai 2045 Indonesia tuh lagi ada di demografi surplus gitu, surplus demografi. Kita itu lebih banyak usia produktifnya. Nah, itu sebenarnya kenapa yang menjadi hambatan besar RUF tuh sebenarnya di situ. Karena kalau teman-teman lihat RUF ini kan memang ingin menyelamatkan betul teman-teman farmasi yang di pelayanan. Nah, ketika masuk ke DPR, masalahnya adalah undang-undang itu kan harus menyangkut masyarakat luas dan pemerintah. Jadi, ketika kita hanya mengajukan undang-undang yang ingin menyelamatkan apoteker pelayanan, bukannya salah, bukan, tapi harus dimasukkan klausul-klausul yang menyangkut kepentingan masyarakat luas dan pemerintah. Karena ya itu tadi, kalau kita cuma mementingkan profesi kita sendiri, kurang kuat gitu untuk menembus apotek. Apalagi framing yang ada di pemerintah kan kita cuma perantara resep dokter untuk memberikan obat seperti itu. Jadi memang ya memang kompleks sih farmasi ini. Tapi ketika untuk lari ke luar negeri ya itu bukan proses yang mudah juga gitu. Ada banyak tantangan di luar negeri sana yang teman-teman harus melakukan penyetaraannya. Bahkan senior yang sekarang berkuliah di luar negeri S3 pada saat awal dimunculkannya isu tentang pendidikan ini, beliau itu menelpon ke saya. Bahwasannya mengatakan bahwasannya terima kasih gitu. Ini udah mau diperbaiki pendidikan farmasi di Indonesia karena ketika beliau mengenyam pendidikan S2 dan S3 di Amerika, beliau menyatakan sangat susah sekali ketika teman-teman apoteker di Indonesia yang pengetahuannya itu tidak seperti tadi. Kan di US kan benar-benar belajar sampai neurologi dan lain-lain kan, farmasi pelayanan. Akan sangat susah sekali ketika ingin mengadakan penyesuaian. Seperti itu. Oleh karena itu, ya hal itu adalah sebuah problem. Kenapa susah gitu? Kan sebenarnya sama, obatnya sama. Obat anti cacing di Indonesia ada ivermectin tuh yang sekarang lagi viral tuh di pemakaian COVID. Padahal efek ke sarafnya gede banget loh itu ivermectin. Obat keras diborong, bayangin. Nanti sindrom Stephen Johnson. Nah, terus kemudian di Amerika emang ivermectin nggak dipakai? Kan dipakai. Paracetamol di Indonesia dipakai. Di Amerika dipakai. Kan obatnya sama maksudnya. Penyakitnya sama. Kanker, obat anti kanker di Indonesia, di Amerika mungkin beda pemakaian doang. Misal di Amerika itu ada yang obat lebih advance, di Indonesia belum masuk gitu. Paling beda di situ doang. Untuk penyakit kurang lebih sama. Kok bisa susah sih? Lulusan Indonesia kok bisa susah sih penyetaraan gitu? Oh, ternyata memang konsep pendidikannya yang bikin sulit. Kayak gitu, ketika beliau waktu itu menelpon saya. Nah, oleh karena itu, ya itu tadi, kita harus mengadakan perbaikan pendidikan. Seperti itu, Devana. Baik, Kak, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Dan saya akan membacakan beberapa kesimpulan pada materi kali ini. Yang pertama, pendidikan apoteker baik dari lama pendidikan dan substansi pendidikan, terutama kerja lapangan yang dinilai oleh beberapa pihak tidak efektif, bahkan kurang dari segi durasi waktunya. Yang kedua, kurikulum Indonesia masih bercampur aduk baik dari segi pelayanan dan juga dari segi produksi atau industri yang menghasilkan output yang tidak terspesifikasi. Dan yang ketiga, mandeknya RUF di tingkatan stakeholder menyebabkan goals dari isu pendidikan ini ketika ingin dikeluarkan
secara aturan hukum akan sulit karena bab pendidikan itu masuk ke dalam rancangan undang-undang.